Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat mempelajari matematika dengan materi sudut-sudut berelasi di Keluaran 2 dalam trigonometri. Materi ini merupakan materi kelas 10. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai ke akhir zaman. Materi hari ini adalah sudut-sudut berelasi di Kuadran 2. Nah, yang perlu diperhatikan di Kuadran 2 di sini bagian yang pertama adalah sudutnya itu dari 90 ditambah theta. Jadi di sini bisa theta, bisa alfa, bisa A dan yang lain sudutnya itu. Ya, jadi di sini relasi theta dengan besar sudutnya itu adalah 90 derajat ditambah theta. Nah, apabila sudutnya 90 derajat tambah theta, maka trigonometrinya itu, perbandingan trigonometrinya itu berubah. Jadi kalau 90 tambah theta ada perubahan dalam perbandingan trigonometrinya. Di sini saya sampaikan ada 6 rumus. Yang pertama, sinus 90 derajat ditambah theta hasilnya adalah cos theta. Jadi perlu diperhatikan di sini yang berubah tuh asal sinus menjadi kosinus. Lalu kosinus 90 derajat ditambah theta sama dengan negatif sinus theta. Cos sudutnya 90 derajat ditambah theta menghasilkan negatif sinus theta. Begitu pula untuk seterusnya. Ini perlu diperhatikan. Ya, di sini ada 6 yang saya sampaikan. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nyatakan perbandingan trigonometri di bawah ini dalam sudut lancip. Yang pertama cos 105 derajat, yang kedua sin 164 derajat. Jadi ini diubah ke dalam bentuk sudut lancip. Sudut lancip besarnya antara 0 dan 90 derajat. Itu harus diubah dari cos 105 derajat, sinus 164 derajat. Gunakan rumus yang tadi. Kita perhatikan di sini jawabnya. Kosinus 105 derajat sama dengan, 105 derajat diubah menjadi 90 derajat tambah berapa? Jadi 105 diubah menjadi 90 derajat ditambah 15 derajat. Sehingga menghasilkan cos 90 derajat tambah 15 derajat. Jadi di sini kosinus 105 derajat sama dengan kosinus 90 derajat ditambah 15 derajat. Lalu rumus sudut berelasinya apa? Asalnya cos berubah, ya, berubah gitu ya. Kalau bentuknya 90 derajat tambah 15 derajat. Jadi kosinus 105 derajat diubah menjadi cos 90 derajat tambah 15 derajat, kosinusnya berubah menjadi sinus. Di depannya ada tanda negatif. Tetanya berapa? 15 derajat, maka di sini 15 derajat. Jadi kosinus 105 derajat, 105 derajat itu diubah menjadi 90 derajat tambah 15 derajat. Sehingga didapat kosinus 105 derajat sama dengan kosinus 90 derajat ditambah 15 derajat. Cos, perhatikan di sini 90 derajat ditambah 15 derajat. Cosnya berubah menjadi negatif sinus 15 derajat. Di sini perhatikan 15 derajat, 15 derajat. Contoh yang kedua, ya di sini sinus 160 derajat. 160 derajat itu kan di Keluaran 2. Diubah menjadi berapa? Menjadi 90 derajat ditambah berapa? Biar jadi 160 derajat, 164 derajat. Maka 90 derajat ditambah 74 derajat. Jadi sinus 164 derajat sama dengan sinus 90 derajat ditambah 74 derajat. Sama dengan
kosinus 74 derajat. Tuh ya, kita lanjutkan. Contoh yang kedua di sini. Ya, tentukan nilai dari kosinus 135 derajat, sinus 150 derajat. Maka didapatkan di sini kosinus 135 derajat diubah menjadi berapa? 90 derajat ditambah berapa biar jadi 135 derajat? Maka 90 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya menjadi kosinus 135 derajat sama dengan kosinus 90 derajat ditambah 45 derajat. Kosinus karena tandanya di sudutnya diubah menjadi 90 derajat tambah 45 derajat, kosinus berubah menjadi negatif sinus 45 derajat. Berapakah sinus 45 derajat? Setengah akar 2. Karena di depannya ada negatif, maka hasilnya adalah negatif 1/2 akar 2. Jadi kosinus 135 derajat adalah hasilnya negatif 1/2 akar 2. Yang kedua, perhatikan di sini sinus 150 derajat. Ya, sinus 150 derajat. 150 derajat harus diubah menjadi 90 derajat ditambah berapa? Tambah 60 derajat. Ya, maka didapatkan sinus 90 derajat tambah 60 derajat. Jadi sinus 150 derajat sama dengan sinus 90 derajat ditambah 60 derajat. Sinus karena sudutnya 90 derajat tambah 60 derajat, maka sinus berubah menjadi kosinus. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Itu rumus dan contoh di kuadran 2. Jadi sudut berasnya di kuadran 2 dengan sudutnya adalah 90 derajat ditambah theta. Kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Di kuadran 2, di sini bentuknya relasi theta dengan 180 derajat dikurang theta. Kalau sudutnya 180 derajat dikurang theta, tetap tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari apa? Dari perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini sinus 180 derajat dikurang theta. Hasilnya adalah sinus theta. Kosinus 180 derajat dikurang theta sama dengan negatif kosinus theta. Dan seterusnya. Ada 6 ini. Diingat-ingat saja. Sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam sudut lancip. Kosinus 105 derajat, sinus 164 derajat. Nah, ini diubah dari 105 derajat menjadi 180 dikurang berapa? Nah, kita jawab di sini. Kosinus 105 derajat sama dengan kosinus 180 derajat dikurang. Nah, di sini 105 derajat itu diubah menjadi 180 dikurang berapa? Nah, di sini 180 derajat dikurang 75 derajat. Jadi 105 derajat itu diubah menjadi 180 derajat dikurang 75 derajat. Jadi kosinus 105 derajat sama dengan kosinus 180 derajat dikurang 75 derajat sama dengan. Nah, cos karena sudutnya 180 dikurang 180 derajat dikurang 75 derajat, maka cosnya tidak berubah. Cos. Yang berubah ada tanda negatifnya. Jadi kosinus 180 derajat dikurang 75 derajat menjadi negatif kosinus, nah sudutnya adalah 75 derajat. Lalu untuk sinus yang kedua, sinus 164 derajat sama dengan, nah 164 derajat itu diubah menjadi 180 derajat. Dikurang berapa biar jadi 164 derajat? Dikurang 16 derajat. Menghasilkan apa? Sinus 180 derajat dikurang 16 derajat. Hasilnya adalah sinus tetap gitu ya. Tinggal tambahkan di sini. Besar sudutnya berapa? 16 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh yang selanjutnya.
Nah, tentukan nilai dari kosinus 135 derajat, sinus 150 derajat. Ini menentukan nilainya. Ya. Kita lihat di sini kosinus 135 derajat sama dengan, nah gunakan aturan yang tadi atau rumus yang tadi. Ubah si 135 derajat itu menjadi 180 dikurang berapa? Jadi di sini 135 derajat adalah 180 dikurangi 45 derajat. Sehingga hasilnya kosinus 135 derajat sama dengan kosinus 180 derajat dikurangi 45 derajat. Karena di sini sudutnya 180 dikurang 45 derajat, maka kosinusnya tetap. Tadi di depan itu di rumus tetap. Tetap itu maksudnya cos. Yang berubah itu adalah tandanya sekarang untuk cos itu. Jadi kosinus 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan negatif kosinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat berapa? Kita sudah ingat ada tabel dan menggunakan tangan ya. Berapa? Setengah akar 2. Karena depannya ada, di depan kosinus ada tanda negatif, maka hasilnya negatif setengah akar 2. Nah sekarang perhatikan untuk yang kedua. Sinus 155 derajat, sinus 150 derajat sama dengan si 150 derajat itu diubah menjadi 180 dikurang 30 derajat. Ini pakai derajat ya, Bapak lupa. Nah, sehingga didapatkan di sini sinus 180 derajat sama dengan sinus 180 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya adalah sinus 30 derajat. Jadi tidak berubah tadi atau tetap ya sinus ya. Jadi 180 derajat dikurang 30 derajat, sinus 180 derajat dikurang 30 derajat menghasilkan sinus 30 derajat. Berapakah sinus 30 derajat? Adalah setengah. Insya Allah bisa ya, lancar ya, mudah-mudahan saya doakan yang mempelajari trigonometri hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tugas terstruktur, silahkan dicoba, dikerjakan, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.